Di luar perkiraan, surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Oktober 2022 ternyata kembali meningkat. Hal ini menjadikan Indonesia menembus rekor 30 bulan surplus berturut-turut. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan 5,67 miliar dolar Amerika Serikat di Oktober 2022, tumbuh sekitar 13,6% dari 4,99 miliar dolar Amerika di September. Hal ini tak lepas dari ekspor yang melesat 12,3% secara tahunan dan tumbuh 0,3% secara bulanan menjadi 24,81 miliar dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, impor mencapai 19,14 miliar dolar Amerika meski tumbuh 17,44% secara tahunan, namun secara bulanan impor anjlok 3,4%. Secara mengejutkan juga, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan terhadap Cina pada Oktober 2022. Indonesia cuan dagang 1,04 miliar dolar AS dari negeri tirai bambu. Ini menjadi yang pertama kalinya sejak 8 tahun terakhir. Komoditas penyumbang surplus terbesar terhadap China adalah bahan bakar mineral, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan nabati. Surplus dagang Indonesia terhadap China sebelumnya sudah diramal oleh Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu. Kala itu, sang kepala negara memastikan Indonesia akan surplus neraca dagang dari China karena Indonesia melarang ekspor mentahan. Utang luar negeri Indonesia turun 9 miliar dolar AS secara kuartalan. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 3 2022 sebesar 394,6 miliar dolar AS. Posisi URN pemerintah sebesar 182,3 miliar dolar AS di kuartal 3 2022 mengalami penurunan 5 miliar dolar AS secara kuartalan. Sementara, utang swasta pada kuartal 3 tahun ini sebanyak 204 miliar dolar AS, turun 4 miliar dolar AS dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Namun penurunan utang luar negeri Indonesia pada kuartal 3 2022 terjadi akibat investor asing yang menarik dananya dari pasar obligasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sepanjang tahun ini hingga 11 November tercatat capital outflow di pasar obligasi sekitar 160 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo di hadapan para pimpinan pengusaha global mengajak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk ikut berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi menawarkan negeri kanguru untuk pengembangan ekosistem pabrik baterai kendaraan listrik. Saat ini Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, di mana nikel menjadi salah satu bahan baku dalam pengembangan baterai listrik. Sementara Australia diketahui memiliki cadangan litium yang juga berlimpah. Karena Indonesia tidak memiliki litium, Presiden Jokowi mengajak Australia untuk bersedia melakukan investasi pengembangan baterai kendaraan listrik. Tak hanya itu, Jokowi juga mengajak Albanese untuk mengirimkan litiumnya ke Indonesia untuk melakukan hilirisasi di Indonesia. Di saat yang sama, Jokowi juga kembali menyampaikan komitmen Indonesia serius untuk melakukan hilirisasi pertambangan demi mendapatkan nilai tambah dari sektor pertambangan. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping akhirnya terwujud di Bali. Dari pertemuan tersebut, Biden memastikan Amerika Serikat dan China tetap bersaing ketat, namun bukan untuk menciptakan konflik. Mengenai isu bilateral, Biden menyatakan sikapnya dan Xi Jinping jelas membela kepentingan nasional masing-masing. Biden juga menegaskan sikap Amerika Serikat atas Taiwan masih tetap prinsip satu China. Biden meyakini kedua negara tidak perlu perang dingin. Ia menyatakan China tidak akan melakukan penyerangan ke Taiwan dalam waktu dekat. Pertemuan Biden dan Xi jelang KTT G20 Bali ini tidak menghasilkan pernyataan bersama. Namun, setelah dialog tersebut, Biden menyebut pihaknya akan mengirim Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing. Amazon menambah panjang raksasa teknologi yang memangkas jumlah pegawainya. Perusahaan ini dilaporkan memecat sekitar 10.000 orang mulai pekan ini. Informasi ini berasal dari laporan The New York Times yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini.
Jumlah yang terdampak mewakili 3% dari karyawan Amazon dan kurang 1% dari tenaga kerja global yang mencapai lebih dari 1,5 juta orang. PHK akan berfokus pada organisasi perangkat Amazon, termasuk Voice Assistant Alexa dan divisi retail serta sumber daya manusia. The New York Times menjelaskan, jumlah yang terdampak PHK berubah-ubah dan kemungkinan akan terjadi satu tim dan lainnya. Pemangkasan ini akan terjadi pada musim liburan, saat biasanya perusahaan akan melayani lonjakan order. Hal tersebut menjadi pertanda seberapa cepat ekonomi global menekan bisnisnya yang kelebihan staf atau kekurangan pengiriman selama bertahun-tahun.